Girls, good morning. Kembali lagi bersama saya Aini Wanti yang akan menemani pemirsa dengan berita aktual dan terkini only on In Society News in the Morning. Pendidikan di Indonesia seringkali mengalami pergantian sistem pembelajaran atau yang kita kenali sebagai kurikulum. Pergantian tersebut bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Lalu, apakah pergantian tersebut menjadi suatu perubahan signifikan dan hal yang efektif dalam sistem pembelajaran di Indonesia? Mari kita telusuri lagi lebih lanjut. Dibantu oleh beberapa rekan saya selaku reporter In Society News. Kepada Asal Lafi dipersilakan. Baik, terima kasih Aini. Saya sekarang sedang bersama salah satu guru SDN Cipanengah CBM. Baik, selamat pagi Bu. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, mangga. Selamat pagi. Saya perwakilan guru SDN Cipanengah CBM. Kebetulan saya bagian kurikulum, mengajar di kelas 6. Nama saya Indrawati. Ibu Indrawati. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kan sekarang ini kan banyak kurikulum yang diterapkan di Indonesia ya. Dengan dilakukannya pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia, menurut Ibu, kenapa hal tersebut tuh sering terjadi? Terjadi pergantian kurikulum mungkin disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya atau kondisi sekarang ya. Iya. Beberapa kali pergantian, contohnya kemarin kita kan memakai kurikulum 13. Adanya COVID, sesuaikan dengan kondisi pembelajaran anak, Kementerian meluncurkan kurikulum darurat karena untuk supaya pembelajaran lebih efektif pada waktu zaman daring. Selanjutnya pada saat pemulihan pembelajaran kita memakai kurikulum merdeka karena kemarin ketinggalan anak-anak karakternya selama 2 tahun menghilang akibat dari COVID. Di sana di kurikulum merdeka ada penanaman karakter yang untuk mengejar pada saat pembelajaran di COVID. Baik Bu, lalu kan udah berbagai kurikulum ya yang udah diterapin di Indonesia. Menurut Ibu kurikulum mana yang paling efektif untuk kondisi sekarang di Indonesia? Sebetulnya semuanya ada plus minusnya, ada baik dan buruknya. Kemarin contohnya salah satu kurikulum 13 hampir sama, benang merahnya hampir sama untuk penanaman karakter si anak supaya anak tidak monoton di kelas. Tetapi menurut saya untuk saat ini, untuk yang diluncurkan Kementerian kurikulum merdeka sudah cocok dengan kondisi anak, jadi pembelajarannya lebih variasi, lebih inovatif, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka? Iya, kurikulum merdeka. Mungkin segitu aja Bu ya. Terima kasih Bu atas jawaban dan waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Saya kembalikan kepada Aini di studio. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan beberapa waktu lalu menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini sudah diterapkan di berbagai sekolah maupun universitas. Lalu, apakah kurikulum ini sudah sesuai dengan kondisi di Indonesia dan menjadi sistem pembelajaran yang efektif? Saya akan hubungkan ke narasumber selanjutnya, dipersilakan kepada Elza di SMPN 14 Sukabumi. Baik, terima kasih Aini. Sekarang saya sedang salah satu narasumber, yaitu dari guru SMPN 14 Negeri Kota Sukabumi. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Pak? Ya, nama saya Ali Basya. Saya membantu di staf kurikulum. Baik Pak Ali, langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, kurikulum apa yang sedang diterapkan di SMPN 14? Ya, di SMPN 14 ini menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum merdeka untuk kelas 7 baru berlaku di saat ini. Jadi di semester ganjil ini di tahun pelajaran 2002-2023. Untuk kelas 8 dan kelas 9-nya itu masih menggunakan kurikulum Kurtilas. Kurikulum 13. Kurikulum 13 itu ya, jadi mengacu kedua kurikulum ini, pembelajaran di SMP Negeri 14 itu mungkin ya karena memang baru peralihan memang di masa-masa peralihan pasti ya namanya ada sedikit mungkin belum terbiasa atau memang ada sedikit kesulitan, tapi nanti pada awalnya memang seperti itu. Seperti dulu juga yang kurikulum 2013 pada awal-awalnya karena memang peralihan baru, jadi
bingung, tapi setelah dijalani pelatihan akhirnya berjalan, alhamdulillah berjalan lancar. Baik, terima kasih Bapak Ali atas jawabannya. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, Saya kembalikan kepada Aini di studio. Baik, terima kasih Elza. Adanya perbedaan sistem pembelajaran kurikulum nasional maupun internasional menjadi suatu perbandingan sekaligus dorongan untuk sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini saya akan terhubung dengan salah satu guru international school di Jakarta Selatan, dibantu dengan rekan saya Dava Aji. Dipersilahkan. Baik, terima kasih ini. Saya sekarang sedang bersama dengan salah satu guru international school. Halo, selamat siang, Dava. Nama saya Karin. Baik, Miss. Oke, untuk pertanyaan yang menurut Miss Karin, apakah sistem kurikulum internasional dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya bisa saja terjadi. Kenapa? Karena satu, kurikulum nasional pun atau kurikulum kita di Indonesia pun berubah setiap periodenya. Jadi tidak menutup kemungkinan kurikulum internasional ini pun dapat dilibatkan atau diterapkan di Indonesia. Selama kurang lebih 25 tahun sekolah saya berdiri dan mengaplikasikan kurikulum internasional terhadap orang Indonesia yang sekolah di sekolah saya, maksudnya sekolah kami, pun itu efektif. Jadi bisa saja asal mau. Baik, apa saran dan harapan Ibu selaku guru untuk pendidikan Indonesia terkait dengan penggunaan kurikulum yang baik ke depannya? Sebagai seorang pendidik, tentu saya tidak mau anak didik merasa dibebani dengan materi atau mata pelajaran dengan exam yang nanti akan dihadapi. Jadi harapan saya ke depannya kurikulum dapat benar-benar berbasis pada kebutuhan siswanya sendiri based on student needs. Jadi adanya kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Karena memiliki perbedaan keterampilan siswa di dalam satu kelas, itu juga merupakan satu kesulitan yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi yang didasarkan dari kurikulum yang ada. Jadi semoga ke depannya kurikulum bisa melihat ke sisi itu agar penyampaian materi secara efektif itu dapat diterima oleh setiap perbedaan anak-anak di setiap kelasnya. Itu aja, Dava. Oke, baik. Terima kasih Miss Karin atas jawaban dan waktunya. Semoga sehat selalu dan saya kembalikan kepada Aini di studio. Besar harapan para tenaga pengajar dalam penerapan sistem kurikulum yang efektif dan efisien berorientasi ke depan mengikuti kondisi maupun perkembangan zaman yang ada agar para pelajar dapat menerima materi dengan baik, menggunakan berbagai fasilitas ataupun teknologi memadai dan pemahaman yang baik pula. Semoga dengan terjadinya pergantian kurikulum ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi solusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi untuk sekarang dan masa yang akan datang. Liputan dari Dava Aji menjadi penutup InsoCity News kali ini. Pemirsa, demikian berita InsoCity News kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Only on InsoCity News.